Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Siska Sasmita dari kelas 12/4. Di sini saya akan membahas tentang senyawa berilium. Langsung aja kita ke sejarahnya. Berilium memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Nama berilium berasal dari kata Yunani berilos, yang berarti beril, semua mineral yang mengandung unsur ini. Penemuan berilium dikaitkan dengan ahli kimia Prancis, Louis Nicolas Quellin, yang menemukan unsur ini dalam bentuk oksida pada tahun 1998, baik dalam beril maupun zamrud. Namun, isolasi berilium sebagai logam murni baru berhasil dilakukan pada tahun 1828 oleh dua ahli kimia, yaitu Friedrich Wöhler dari Jerman dan Anthony Bussy dari Prancis, yang secara independen mengisolasi berilium dengan mereaksikan kalium dengan berilium klorida. Pada awalnya berilium dikenal sebagai glucinium karena rasa manis dari beberapa senyawanya. Tetapi kemudian namanya diubah menjadi berilium pada tahun 1957. Berilium memiliki sifat unik seperti kekuatan tinggi, kepadatan rendah, dan keduktivitas termal yang baik, membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi termasuk industri dirgantara, elektronik, dan nuklir. Selanjutnya kita ke sifat kimia berilium. Yang pertama, reaktivitas, reaktif, tetapi pada suhu dan tekanan ruang. Ia tidak teroksidasi saat terpapar udara karena membutuhkan lapisan tipis oksida berilium yang sangat stabil di permukaannya. Yang kedua, reaksi dengan asam. Reaksinya mudah larut dalam asam non-pengoksidasi, menghasilkan gas hidrogen tetapi tidak larut dalam asam nitrat karena fase-fase oksida. Reaksinya dengan basa, berilium dan oksidanya bersifat amfoter, artinya dapat bereaksi dengan larutan alkali kuat, basa kuat menghasilkan gas hidrogen. Dan untuk yang terakhir adalah keadaan oksidasi. Keadaan oksidasi utamanya adalah +2, yang artinya kehilangan kedua elektron valensinya. Selanjutnya kita ke sifat fisika berilium. Yang pertama, kekuatan dan kekakuan. Merupakan logam yang keras dan rapuh pada suhu kamar. Memiliki kekakuan yang luar biasa. Modulus yang sangat tinggi, sekitar 50% lebih besar daripada baja. Meskipun memiliki massa jenis rendah, ringan. Yang kedua, titik lebur dan titik didih. Memiliki titik lebur yang relatif tinggi di antara logam-logam ringan. Untuk yang ketiga adalah massa jenis, sangat ringan dengan massa jenis sekitar suhu kamar. Yang keempat, konduktivitas. Dia memiliki konduktivitas panas yang sangat baik dan konduktivitas listrik yang baik. Yang kelima, sifat kristal. Struktur kristal heksagonal tertutup, heksagonal close packed. Yang terakhir, lain-lain bersifat non-magnetik, tahan terhadap serangan asam nitrat, dan sangat transparan terhadap sinar X dan neutron, memiliki hamburan neutron yang rendah. Selanjutnya kita ke proses reduksi berilium. Proses ini melibatkan dua langkah utama setelah mineral beril diekstraksi. Lalu berilium oksida dipanaskan dengan senyawa yang mengandung fluorin, menghasilkan berilium fluorida. Langkah pertama, senyawa awal biasanya berilium oksida diubah menjadi berilium fluorida karena senyawa fluorida lebih mudah direduksi. Setelah berilium fluorida cair, kemudian dicampur dengan potongan logam magnesium dalam tanur vakum pada suhu tinggi sekitar 900 sampai 1000 derajat Celcius. Setelah reaksi pemurnian, logam berilium murni dipisahkan dari produk samping magnesium fluorida dan dilebur untuk menghasilkan ingot berilium yang siap digunakan. Meskipun ini adalah cara klasik, reduksi berilium fluorida dengan magnesium seringkali lebih disukai dalam skala besar karena biaya operasional yang lebih efisien. Reaksinya dengan senyawa lain. Yang pertama dengan oksigen. Dia bereaksi saat dipanaskan tinggi, menghasilkan berilium oksida padat. Yang kedua, reaksi dengan halogen. Dia bereaksi saat dipanaskan, membentuk halida berilium. Selanjutnya, dengan asam encer, lapisan oksida harus dihilangkan terlebih dahulu. Logam berilium akan larut menghasilkan gas hidrogen dan garam berilium. Yang terakhir, dengan basa kuat, karena sifat amfoternya dapat dilarutkan dalam basa kuat. Untuk kegunaan berilium, alloy tembaga berilium merupakan kegunaan utama berilium. Paduan ini memiliki kekuatan kekerasan dan konduktivitas listrik atau panas yang tinggi, digunakan untuk membuat pegas kontak listrik
dan komponen tahan korosi serta bunga api, misalnya perkakas non pemicu bunga api. Yang kedua, dirgantara dan militer, digunakan dalam struktur ringan pesawat, rudal, satelit, dan pesawat ruang angkasa karena kombinasi kekuatan, keringanan, dan stabilitas dimensi di bawah beban thermal. Untuk dampaknya, yang pertama, berisolasi paparan berlebihan terhadap debu atau asap berilium, terutama melalui penghirupan, dapat menyebabkan penyakit paru-paru dan sistematik serius yang disebut beriliosis. Kondisi ini disebut akut atau kronis, terjadi setelah bertahun-tahun, di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap partikel berilium di paru-paru. Dampak yang kedua, karsinogenik diklarifikasikan sebagai karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker, khususnya kanker paru-paru. Jadi, kesimpulan berilium adalah logam alkali tanah ringan dengan sifat fisik yang luar biasa, menjadikannya material strategis penting namun sangat berhati-hati dalam penanganannya karena sifat toksiknya yang tinggi.